Minta maaf, KPU klaim cuma 2.325 TPS yang salah konversi suara ke Sirekap. 2.325 TPS salah input pemungutan suara Capres-Cawapres. Banyak banget sampai segitu. Komisi Pemilihan Umum meminta maaf kepada masyarakat ihwal proses penginputan data perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak sesuai data formulir C1 hasil. Menurut dia, penginputan data perolehan suara dilakukan kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan cara mengunggah foto kertas form C1 hasil berukuran plano. Tapi dalam praktiknya itu kerap tertukar dan segera diperbaiki. Hashim memastikan tidak ada niat kesengajaan petugas mengubah hasil penghitungan suara. Jumlah TPS yang hasil input datanya berbeda dengan hasil perolehan suara di form C1 hasil berukuran plano terhitung kecil dibanding jumlah TPS yang sudah menginput ke Sirekap. Penyebabnya kesalahan membaca sistem terhadap tulisan tangan hasil penghitungan suara di form C1 hasil. Intinya jangan sampai ada kesalahan apapun ya Pak. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan hasil konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Sekali lagi pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur, itu aja yang paling penting. Dan sekali lagi siapapun, teman-teman jurnalis, pemilih, masyarakat luas, komplain soal ini karena apa? Sekali lagi, karena bisa membaca Sirekap, bisa mengakses Sirekap. Kalau tidak ada Sirekap, ya nggak mungkin bisa tahu publikasi formulir di tingkat TPS. Nah, ini sebetulnya yang kita khawatirkan. Akhirnya kan masyarakat jadi curiga gitu ya dengan proses rekapitulasi ini. Apalagi ini proses kompetisinya sangat ketat. Satu suara itu kan sangat berharga gitu ya. Semua berebut untuk dapat satu suara ini. Nah, ini kompetisinya sangat ketat. Kalau kemudian dengan Sirekap ini apalagi dengan ditambah disinformasi, publik juga masih banyak yang belum tahu bahwa ini bukan hasil resmi. Hasil resminya tetap nunggu yang manual tadi, yang dihitung oleh KPU secara manual dan berjenjang. Kemudian publik akan menaruh curiga. Ini pengalaman 2019, Mbak. 2019 kan pakai namanya situng. Ada masalah yang sama nih. Salah tulis, salah input, dan lain sebagainya. Kemudian kan penyelenggara pemilunya yang diserang. Oh, KPU-nya curang, KPU-nya berpihak. Dan kalau kita ingat kan 2019 pasca diumumkan hasil pemilu, lalu terjadi demo besar-besaran. Kan kita nggak ingin itu terjadi lagi gitu ya. Makanya KPU-nya cepat nih jelasin kepada publik. Harus menyatakan bahwa Sirekap ini adalah alat bantu. Jadi yang paling kita pegang adalah manualnya nanti. Rekapitulasi manual, bukan Sirekapnya. Sirekap hanya memberikan informasi, tadi sudah disebut oleh Mas Ketua KPU, bahwa C1 itu bisa dilihat oleh seluruh warga negara. Jika kemudian dalam membuatnya dalam sistemnya kemudian bermasalah, yang penting bisa dilihat adalah C1-nya, C1 planonya. Itu yang paling penting dalam sebuah pemungutan dan penghitungan suara yang benar. Gelembungan yang tadi yang saya katakan invisible hand tadi, tangan yang tak terlihat, yang kalau kita cek kok bisa berbeda. Pertanyaannya adalah, apa iya Sirekap mampu mengenali kesalahan input tersebut? Ya, bagaimana cara mengujinya? Ya, kalau misalnya dia bisa mengenali itu, cuman 2.000 katanya. Dan itu pun yang dilaporkan. Tidak mungkin Sobat Era sekalian ada kemampuan kita untuk melototi semua C1 itu. Kita butuh waktu. Begitu nanti kita melototi, habis waktu kita. Setelah habis waktu kita, maka tidak akan ada lagi proses untuk men-challenge-nya. Jadi ada persoalan-persoalan di situ. Upaya dan langkah yang ada tentu kan belum cukup ya, khususnya untuk meyakinkan publik bahwa hasil yang ditampilkan oleh Sirekap itu merupakan alat bantu dan bukan merupakan hasil resmi. Nah, harusnya KPU mampu mengambil sikap yang lebih konkret untuk menyelesaikan problem dan permasalahan terkait dengan Sirekap begitu ya, dan yakinkan publik dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terinformasikan oleh KPU itu. Nah,
Nah, ini yang menjadi penting, karena jangan sampai dugaan hasil pemilu dicurangi ya karena KPU tidak siap dalam konteks penggunaan Sirekap. Yang elit doang. Kalau kitanya ditakut-takutin terus gitu. Dikit-dikit kalau sekarang juga misalnya nih saya sekarang ngomong dugaan kecurangan, pasti langsung mana belum terbukti. Jadi terus ditakut-takutin, terus langsung lapor polisi. Mungkin ada yang gugat lagi secara perdata. Dan mungkin juga ada yang melakukan tindakan lain yang sifatnya non hukum. Hacking udah ada, saya dapat ini juga ancaman hacking. Upaya menakut-nakuti itu emang ada, dan saya mau bilang kalau kita jadi takut beneran, mereka menang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui terjadi sejumlah kekeliruan konversi hasil penghitungan suara di TPS ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Ketua KPU Ri Hashim Asyari mengaku, sistem tersebut dapat mengenali kekeliruan konversi itu, meski tak menjelaskan berdasarkan apa mesin tersebut mengenali kesalahan tersebut. Menurutnya, sejauh ini, tingkat kesalahan konversi cuma 0,64%. Ada 2.325 TPS yang ditemukan antara konversinya berbeda dari yang sudah diunggah 358.775 TPS, ujar dia dalam jumpa pers, Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024. Bukan persentasenya yang ingin kami sampaikan, tetapi Sirekap mengenali kalau ada salah hitung atau salah konversi atau sistem kurang tepat membaca, lanjutnya. Ia mengaku KPU belum memeriksa detail selisih suara yang diperoleh masing-masing capres-cawapres antara yang terkonversi di Sirekap dengan suara aslinya di formulir C hasil plano di TPS. Menurutnya, dari 2.325 TPS yang terjadi kesalahan, kekeliruan konversi suara tidak cuma terjadi untuk pemilu presiden Pilpres melainkan juga pemilu legislatif Pileg. Kesalahan-kesalahan itu disebut akan dikoreksi oleh KPU. Nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D itu, juga akan diunggah di dalam Sirekap, ujar Hashim. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang, apakah formulir yang, katakanlah, sekiranya atau seandainya, ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan, jelasnya. Terlepas dari kekeliruan konversi yang terjadi pada sejumlah TPS, publikasi data perolehan suara di Sirekap akan tetap dilanjutkan sebagai bentuk transparansi. Hashim menegaskan bahwa kekeliruan itu tanpa unsur kesengajaan. Ia menyoroti bahwa, buktinya, KPU mengunggah pula foto asli formulir C hasil plano di Sirekap sebagai perbandingannya. Keberadaan foto asli formulir C hasil plano itulah yang menjadi sumber pemantauan langsung oleh publik yang menemukan adanya inflasi suara akibat kekeliruan konversi foto ke data numerik di Sirekap. Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah hasil suara, karena pada dasarnya formulir C hasil yang plano diunggah apa adanya, sebagaimana situasi yang diunggah oleh teman-teman KPPS itu bisa kita monitor, bisa kita saksikan bersama-sama, ungkap dia. Kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap tidak bekerja, kan tidak mungkin ada orang bisa lapor. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah. Itu kan gara-gara bisa mengakses Sirekap kan, tambah Hashim.